Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini tanggal 25 Safar 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Sudah saya kumpulkan dalam satu file ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya, bolehkah menanam saham di perusahaan orang lain yang mana nantinya kita akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya atau setiap tahunnya? Hukum asalnya adalah diperbolehkan, dan itu dari sisi fikih disebut namanya mudharabah. Kita punya modal, orang lain punya kerja. Mereka menggunakan modal kita untuk kerja mereka. Itu namanya mudharabah, atau nama lainnya adalah muqaradah. Itu diperbolehkan. Tapi syaratnya yang pertama, Anda harus tahu bahwasanya pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang haram. Kalau pekerjaannya pekerjaan yang haram, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli miras, bangkai, babi dan patung. Ya. Ini semuanya merusak. Ya. Khamr ini merusak akal. Bangkai ini sesuatu yang busuk, bisa merusak tubuh kita kalau kita memakannya. Kemudian babi juga begitu. Kemudian asnam ini merusak akidah. Maka segala yang merusak begini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka tidak boleh kita tanam saham pada tempat tersebut. Kemudian syarat yang kedua, harus sistemnya sistem mudharabah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sistem mudharabah sama dengan pertanyaan kedua. Bagaimana hukum peminjaman uang modal untuk bisnis dengan sistem bagi hasil? Ya, mudharabah bagi hasil. Boleh, silahkan. Tapi yang disebut bagi hasil itu artinya ketika ada untung maka ditanggung bersama, dan ketika ada rugi pun juga begitu. Misalnya begini, ketika dana itu digunakan untuk sawah misalnya. Nah, pada panen pertama mendapatkan untung 10 juta misalnya. Pada panen kedua ternyata tidak untung tetapi malah rugi 5 juta misalnya. Nah, kerugian itu diambilkan dari untung yang kemarin tadi itu. Kemudian pada panen yang ketiga untung lagi. Nah, untung sisa untung yang kemarin dengan untung yang sekarang ini kemudian dibagi. Misalnya kalau pembagiannya sepakatannya adalah setiap tahun sekali ya, panen kan 3 kali dalam setahun. Maka seperti itulah mudharabah ya. Dan mudharabah itu ada dalilnya, bisa dilihat dalam Bulughul Maram hadis nomor 910. Sahabat Nabi bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia memberikan syarat kepada seseorang yang dia berikan harta muqaradah. Nah, muqaradah itu sama dengan mudharabah tadi. Dia kasih syarat, kamu tidak boleh gunakan hartaku ini untuk ternak, karena ternak itu gampang mati ya. Demikian juga kamu bawa ke laut, tidak boleh, karena zaman dulu kan kapal masih sederhana, khawatir nanti hartanya tenggelam di laut. Tidak boleh kamu gunakan pada lembah yang penuh dengan banjir, nanti khawatir tidak mendapatkan untung tetapi malah mendapatkan rugi. Kalau kamu melakukan sesuatu yang sudah saya larang ini, berarti kamu menanggung. Nah, artinya kalau ada kerugian berarti ditanggung oleh pengelola harta tadi. Kenapa? Sudah tidak memenuhi syarat lagi. Sementara syarat antar kaum muslimin ini harus yang sudah disepakati ini harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Nah, kalau melanggar dia menanggung. Kalau tidak melanggar tidak menanggung. Jadi misalnya saya punya modal 10 juta dikerjakan oleh teman saya. Ternyata tidak ada hasil sama sekali, tapi malah rugi total. Ruginya gara-gara apa? Ya gara-gara mungkin karena ada musibah, bencana, misalnya gempa atau dan sebagainya. Akhirnya tidak mendatangkan hasil sama sekali. Ini tidak ada keteledoran dari teman saya yang menggunakan uang tersebut, maka berarti dia tidak menanggung sama sekali kerugian tadi. Kerugian ditanggung oleh saya sebagai pemodal karena dia tidak melakukan satu taksir atau keteledoran. Tapi kalau dia melakukan keteledoran seperti dalam kasus ini tadi ya, dia melanggar persyaratan, maka dia menanggung kerugian harta tersebut. Hadis riwayat Daruqutni dan rawi-rawinya thiqah. Berikutnya, suami saya punya anak dari istri pertama. Apakah anak-anak dari suami juga dapat harta warisan? Warisan suami maksudnya ya, warisan suami. Warisan suami saya.
Sedangkan harta benda yang Allah titipkan pada kami, kita mulai dari nol. Suami saya tidak bawa harta hasil kerja keras bersama istri yang pertama. Jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah sudah wasiatkan kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian. Anak itu ada laki, ada perempuan, semuanya kena, ya, kena wasiat ini. Apa wasiatnya? Lidzakari, bagi anak laki-laki mendapatkan warisan mithlu semisal hadzi, bagian al-unthayaini, dua anak wanita. Jadi jelas bahwasanya kalau suami Anda mati, maka seluruh anak-anaknya mendapatkan warisan, ya, dari harta suami, bukan dari harta Anda, ya. Maka yang saya paham dari pertanyaan Anda ini, tampaknya harta panjenengan itu tidak jelas mana harta Anda, mana harta suami Anda. Dan ini termasuk satu kesalahan di dalam berumah tangga. Mestinya seseorang yang berumah tangga itu harus jelas ini harta suami yang mana, ini harta istri yang mana. Karena kalau tidak jelas, nanti membagi warisannya jadi pusing sebagaimana yang muncul dalam pertanyaan ini, ya. Kalau suami memiliki harta jelas, misalnya 50% dari bisnis yang dikerjakan bersama, sementara istrinya punya 50% dari bisnis yang dikerjakan bersama, berarti ketika suami mati, kepemilikan suami terhadap bisnis tadi atau kekayaan bisnis tadi adalah 50%. Nah, 50% itu yang dibagi kepada anak-anaknya suami tadi. Baik itu anak dari istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya sama. Karena Allah katakan fi auladikum, pada anak kalian. Mau istri pertama, kedua, tiga, empat, semuanya adalah anak. Adapun kalau Anda yang mati, yaitu istri yang mati, maka anak dari istri pertama tentu saja tidak mewarisi dari antum sama sekali, ya, karena bukan ibunya sendiri. Baik, berikutnya bagaimana hukumnya orang meletakkan barang seperti berharga seperti jam tangan, dompet, kunci motor dan lain-lain di depan orang sholat. Mungkin ini yang dimaksud adalah di depannya ketika sholat, ya, ketika sholat. Bukan orang yang safar, dan itu bukan dijadikan satar atau pembatas sholatnya. Dan tanggapan kita bagaimana terganggu dengan barang tersebut ketika kita di sampingnya, ya kan? Berarti yang dimaksud di sini dia meletakkan barang ketika sedang sholat. Dia sedang sholat, kemudian dia taruh barangnya di depan dia. Sholatnya sholat jamaah, sehingga mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Nah, ini termasuk satu sikap yang salah seperti ini, ya. Anda bawa HP ditaruh di depan Anda ketika sholat jamaah. Ini sesuatu yang salah. Kenapa? Seperti ini bisa mengganggu. Kenapa mengganggu? Coba Anda ketika ruku, apakah HP ini hanya terlihat Anda saja atau terlihat semua orang? Ya pasti terlihat orang kanan kiri Anda, ya. Nah, ketika orang kanan kiri Anda melihat HP, kemudian ada mereknya atau orang kemudian jadi melihat kepadanya, jadi memikirkan ini merek apa, ini harga berapa, ini mengganggu kayak begini. Dan itu tidak sesuai sunnah. Rasulullah mengatakan, inni nasitu an amuraka an tukhammirul qarnain. Saya tadi lupa menyuruh kamu untuk menutupi dua tanduk yang ada di Ka'bah, ya. Fa innahu laysa yanbaghi ay yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Karena tidak pantas ada sesuatu di dalam rumah ini, yaitu Ka'bah, sesuatu yang bisa mengganggu orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kalau tanduk saja dianggap oleh Nabi mengganggu, jadi di dalam Ka'bah ada tanduk, konon tanduknya itu adalah warisan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya. Orang Arab zaman dulu kan buat trompet dari tanduk, ya. Nah, konon itu tanduk warisan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ditaruh di situ. Nah, maka tanduk itu mengganggu orang yang sholat. Karena mengganggu orang yang sholat, sehingga harus ditutupi. Nah, maka solusinya, kalau antum mengetahui ada orang yang sholat, dia naruh HP di depan dia sholat, dan Anda terganggu, boleh diberitahu, ini tolong diambil karena mengganggu saya. Atau Anda bilang, ini maaf saya tutupi supaya tidak mengganggu saya. Nah, antum tutupi dengan kain atau kertas yang mungkin antum bawa. Dan orang-orang kayak begitu itu tampaknya mereka nggak sadar bahwa mereka itu mengganggu, sehingga mereka perlu diberitahu, ya. Ya bolehlah memberitahunya setelah sholat juga nggak ada masalah. Karena kalau sebelum sholat mungkin dia sudah siap-siap sholat, jadi malah nggak enak kan. Nah, setelah sholat diberitahu, besok lagi jangan begini, ini mengganggu, ya, mengganggu orang yang di sekitar kita. Itu jelas sikap yang tidak benar seperti itu, ya. Mohon Ustadz, ana izin mau minta tuliskan doa yang biasa Ustadz doakan untuk asatid atau asatidah. Bagaimana doanya? Ini saya nggak paham yang dimaksud doa apa ini, ya.
Kalau yang dimaksud adalah doa ketika saya memulai majelis, maka ketahuilah bahwa sebenarnya tidak ada syariat pasti bahwasanya kalau memulai majelis hendaklah berdoa dulu, doanya harus ini tertentu, tidak ada ya. Tapi di dalam majelis berdoa itu boleh sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan doanya apa? Bebas. Nah, kalau saya biasanya karena akan memulai majelis ilmu, maka saya membaca doa-doa yang berkaitan dengan ilmu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Nah, misalnya begitu ya. Itu bebas sajalah, doanya mau apa saja boleh. Rabbi zidni ilma juga enggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau banyak orang ya Rabbi zidna, jangan zidni ya. Karena kalau zidni berarti minta untuk diri sendiri sementara dia diamini oleh orang banyak, ini tidak boleh seperti itu, namanya khianat. Baik, berikutnya Ustadz minta file kamus salat sunnah 24 jam. Saya ulang-ulang berkali-kali ya, buku-buku saya bisa di-download pada Maktabah Nur. Jadi caranya gini, antum tulis Nur, kemudian garis, book, kemudian tulis saja kamus salat sunnah. Klik, udah. Nah, ini sudah tertulis di awal ya, download buku kamus salat sunnah 24 jam. Klik saja di sini, nanti akan keluar. Nah, ini bukunya. Kemudian di bawah sini ada download, diklik saja, nanti akan ke bawah lagi. Nah, di sini ada download nih. Kadang-kadang di sini pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab itu bahasa Arabnya tahmil. Bisa juga diganti di atas tuh, yang Arab diganti bahasa Inggris, nah, sehingga menjadi tertulis download ini. Tinggal diklik saja. Nah, nanti akan keluar masa tunggu di ini. Kalau sudah selesai masa tunggu, baru nanti akan kita ngeklik satu lagi untuk mentahmil atau mendownload buku yang sudah kita inginkan tersebut. Dan ini semuanya gratis dalam maktabah ini. Ini alhamdulillah satu maslahat besar untuk umat Islam ya. Dan ini beberapa buku saya yang lain, fikih salat gerhana, tuntunan taharah, khusyuk salat, risalah pilihan. Nah, ini sudah ada ya, download link. Nah, ini tinggal diklik, sudah antum akan dapatkan bukunya di file antum. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ustadz Afwan mau tanya, bolehkah kita melakukan pujian-pujian setelah azan sambil nunggu iqamah? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azan dan qamat. Jadi antara azan dan qamat itu waktu yang mustajab, sehingga paling bagusnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau membaca doa antara azan dan qamat, jangan keras-keras. Doa untuk diri sendiri saja ya. Ya didengar sendiri-sendiri aja lah ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Doalah kepada Allah secara tadarru', menundukkan diri kepada Allah, dan dengan suara yang khafi ya, yang samar. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, termasuk melampaui batas kalau doa teriak-teriak ya, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Jadi kalau antum pujian-pujian sambil menunggu iqamah dengan mic, ini melanggar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasul? Idza kana ahadukum fi salatin fa innahu yunaji rabbah falyanzur ahadukum ma yaqulu fi salatihi wa la tarfa'u aswatakum fatu'dhul mu'minin. Janganlah kalian itu mengeraskan suara kalian, maka akan mengganggu orang-orang beriman. Orang beriman yang sedang sholat. Sholat itu munajat sama Allah, jangan diganggu. Tidak boleh orang yang sedang sholat kita ganggu. Nah, kalau kita melakukan atau membaca pujian-pujian sambil pakai mic ini mengganggu orang-orang yang sholat tersebut. Pertama itu mengganggu, yang kedua Anda melanggar sunnah baginda Rasulullah SAW. Coba Anda bayangkan ya, seandainya Rasulullah masih hidup, kemudian Rasulullah berpesan kepada Anda, jangan keraskan suara kalian mengganggu orang-orang beriman yang sedang sholat. Apakah kira-kira Anda berani untuk tetap melanggar begitu ya?
Kalau memang kita adalah mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempunyai lagu cinta Rasul katanya ya. Nah, maka cinta Rasul itu dibuktikan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan apa adanya, meskipun saya tahu sebagian orang tidak suka dengan penjelasan seperti ini, tapi saya tidak peduli. Yang penting inilah yang kita lakukan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.